Salam dan bahagia. Saya Hafiz Nope Wintuna, calon guru penggerak angkatan 7, akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 A8 dengan fasilitatornya Bapak Mo Solihin dan pengajar praktiknya Bapak Andri Kailaku. Tujuan pembelajaran khusus yang diberikan pada LMS yaitu 1. Calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu 1. Budaya positif yang diterapkan harus sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada murid. Pendidikan diibaratkan seperti petani yang sabar merawat tanaman demi mendapatkan hasil yang terbaik atau hasil yang memuaskan. Yang kedua, budaya positif sangat berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Yaitu tidak semua kegiatan budaya positif ini harus diterapkan oleh seorang guru penggerak saja, tapi membutuhkan kolaborasi dengan seluruh komponen sekolah. Yang ketiga, budaya positif dapat diterapkan dengan baik apabila visi guru penggerak yang telah disusun dengan tahapan Pakja pada materi di modul 1.3 harus terus diimplementasikan pada setiap pembelajaran dengan berlandasan pada profil pelajar Pancasila. Yang keempat, ketika menerapkan budaya positif, guru harus memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada diri murid. Kita lanjutkan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Kita awali dengan yang pertama, yaitu disiplin positif. Yang pertama, sebuah upaya penerapan disiplin yang mendidik anak untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, yang menghargai diri sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, penerapan disiplin yang mengarah pada kesadaran diri, disiplin diri, dan kontrol diri dalam melakukan tindakan atau perbuatan. Yang ketiga, menuntun murid untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan akibat hukuman atau paksaan atau karena ingin mendapatkan pujian. Yang kedua adalah teori kontrol. Yang pertama, hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri dan tidak dapat mengontrol orang lain.
Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang terakhir adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya adalah teori motivasi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Memiliki dampak masing-masing. Bisa dalam jangka panjang, bisa juga dalam jangka yang pendek. Hukuman sebaiknya diberikan secara tiba-tiba tanpa disepakati terlebih dahulu. Sehingga murid itu tidak tahu apa yang telah kita lakukan. Kemudian berikutnya, penghargaan yang diberikan kepada seseorang akan berdampak kepada mereka yang tidak memperoleh penghargaan, yaitu mereka merasa tidak dihargai atau juga tidak diperhatikan, atau bisa jadi mereka merasa dikucilkan dalam hal pemberian penghargaan ini. Yang berikut adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada kurang lebih ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diterapkan di kelas atau di sekolah dengan menyepakati hal-hal positif yang harus dilakukan bersama berdasarkan kekuatan yang ada pada diri murid. Dari kekuatan yang ada pada diri murid itu kita kembangkan melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dibuat dengan harapan murid dapat menyadari kesalahannya sendiri berdasarkan informasi yang kita peroleh pada saat melakukan pemecahan masalah. Nah, hal ini tentunya berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik. Kenapa? Karena murid sudah kita ajar untuk memahami kondisi kesalahannya sendiri. Kemudian kita sama-sama mencari mencari solusi untuk pemecahan masalah tadi. Itu menyangkut dengan segitiga dengan restitusi. Sampai kepada yang terakhir, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik yang saya peroleh dalam mempelajari modul ini adalah saya semakin yakin dalam membimbing murid tidak selamanya menggunakan hukuman fisik agar mereka menuruti peraturan yang sudah kita sepakati bersama, tetapi membutuhkan ketulusan hati dan kesabaran yang tulus dari pendidik dalam mengarahkan anak didik atau murid ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Nah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering
saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya pakai dalam posisi kontrol itu adalah bertindak sebagai penghukum. Nah, perasaan saya adalah ketika memberikan hukuman, murid akan lebih mudah diatur. Tapi kenyataannya malah murid merasa menjadi hal yang biasa untuk terus mereka lakukan dalam efek jerah yang kita buat. Nah, perasaan saya sekarang adalah saya merasa bersalah dan akan tulus membimbing mereka menjadi murid yang baik tanpa hukuman. Saya yakin kok mereka adalah murid yang baik dan membutuhkan kasih sayang dari guru sebagai pendidik mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya sih pernah dilakukan, tetapi bedanya waktu di pertanyaan pemantiknya. Cenderung memvonis murid. Contoh, mengapa kamu datang terlambat? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung memvonis. Nah, hal yang demikian seharusnya kita ganti dengan pertanyaan yang lebih baik, yaitu tadi pagi bangun tidur jam berapa? Atau tadi malam buat apa? Atau tadi pagi sebelum datang ke sekolah kamu buat apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu dibenahi dalam menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid merasa dihargai. Hal yang demikian, maka murid akan jujur dalam berbicara dan mempermudah kita sebagai guru atau pendidik dalam menyelesaikan persoalan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.